Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hidayatullah dengan NIM C1N020035 dari Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Mataram, yang dimana akan mereview satu jurnal, yaitu Studi Sebaran Ukuran Sedimen Muara Sungai Jajar Demak, Jawa Tengah, dengan penulisnya yaitu Si Hombing dan kawan-kawan, yang dimana dikeluarkan pada jurnal Indonesian Journal of Oceanography pada tahun 2021 dengan volume 03 dan nomor 1. Yang dimana pada review kali ini saya hanya menjelaskan 3 poin, yaitu pendahuluan, materi, dan metode, serta hasil dan pembahasan. Dan terakhir saya akan paparkan menurut saya kekurangan dan kelebihannya setelah saya mereview jurnal ini. Yang pertama yaitu pendahuluan. Jurnal ini menjelaskan mengenai sungai yang terdapat pada Kabupaten Demak, khususnya yaitu Sungai Jajar. Jurnal tersebut juga menjelaskan mengenai sedimentasi yang berkaitan dengan faktor-faktor oceanografi seperti arus dan lainnya. Jurnal tersebut mengelompokkan butiran sedimen untuk diidentifikasi mengenai ukuran dan jenis-jenisnya, dan informasi yang telah diperoleh akan menjadi input dan pertimbangan untuk pembangunan dinding pantai atau sungai dalam menekan tingginya tingkat erosi yang terjadi pada Sungai Jajar. Selanjutnya yaitu materi dan metode. Materi yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan primer dan sampel sedimen yang didapatkan. Metodenya itu ada 4, yaitu metode penelitian, metode penentuan lokasi, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data. Yang pertama yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu metode deskriptif dikarenakan mereka terjun langsung ke lapangan dan mengambil sampel sendiri. Yang kedua yaitu metode penentuan lokasi. Metodenya yaitu metode purposive sampling, yang dimana telah dilakukan pertimbangan dan tujuan tertentu. Dapat dilihat pada peta yang telah saya input pada PPT saya, terdapat 9 titik pengambilan sampel. Yang keempat yaitu metode analisis data. Metode analisis datanya yaitu sampel sedimen diambil sebanyak 100 gram pada masing-masing stasiun untuk dilakukan proses saving dan pemipetan. Proses pemisahan sedimen saving sesuai dengan ukuran butiran menggunakan saving shaker dengan amplitudo 60 dalam waktu 15 menit. Setelah proses pengayakan didapatkan nilai ukur butiran sedimen pada setiap lapisan mesh, yaitu 2, 0,5, 0,3, 0,150, 0,063, dan kurang dari 0,063. Sedimen yang berukuran sangat halus, yaitu yang berkisar pada ukuran kurang dari 0,063, tidak dapat diukur melalui saving shaker sehingga harus dilakukan pemipetan. Pemipetan dilakukan dengan cara sedimen yang berada di mesh terdasar, yaitu dengan ukuran butir 0,0625, dilarutkan dengan Aquades sebanyak 1 liter. Hal ini sejalan dengan pendapat Holme dan McLentyre pada tahun 1984. Yang ketiga yaitu hasil dan pembahasannya. Hasilnya yaitu berdasarkan hasil penelitian di laboratorium, jenis sedimen dasar yang didapatkan pada sungai tersebut yaitu sand, silt, dan clay, yang dimana sand yaitu pasir, sedangkan silt yaitu sedimen halus, dan clay yaitu lumpur. Hasil pengamatan terhadap kandungan dan sebaran sedimen menunjukkan bahwa pada beberapa stasiun mempunyai kandungan dominan yaitu silt dengan nilai berkisar 61,70% sampai dengan 95,80% yang terdapat pada stasiun 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai dengan 10. Selanjutnya untuk kandungan sand pada beberapa stasiun dominan, yaitu khususnya pada stasiun 3 dengan nilai berkisar 51,36%. Dan untuk kandungan clay pada setiap stasiun adalah 2,27% sampai dengan 11,18%. Pembahasan. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, didapatkan sedimen pada perairan muara Sungai Jajar Demak memiliki nilai diameter ukur butir sedimen D50 hampir merata di setiap lokasi dengan kisaran antara 0,044 sampai dengan 0,062 mm.
Sedimen silt berada pada perairan yang lebih dalam. Perbedaan ukuran butir juga berhubungan dengan sumber sedimen. Semakin menjauhi arah pantai ataupun teluk, maka ukuran butiran yang diperoleh akan semakin halus. Hal ini dijelaskan oleh Nugroho dan Basit juga pada tahun 2014. Hal ini dikarenakan sedimen silt mengalami proses sedimentasi di muara sungai Jajar Demak karena ukuran butiran yang lebih besar daripada clay. Sedangkan clay tidak sempat mengalami pengendapan sehingga tidak terendapkan di daerah muara sungai Jajar Demak dan menyebabkan presentasi yang jauh lebih kecil sehingga mudah terbawa arus menuju laut lepas. Keadaan ini menunjukkan bahwa sumber sedimen telah mengalami proses transportasi sampai akhirnya mengalami pengendapan pada masing-masing lokasi penelitian. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Deyer pada tahun 1986 yang menyebutkan bahwa sedimen dengan ukuran yang lebih halus lebih mudah berpindah dan cenderung lebih cepat bergerak daripada ukuran kasar. Oke, terakhir yaitu kekurangan dan kelebihan pada jurnal tersebut. Kekurangannya itu, jurnal ini tidak menjelaskan dengan baik mengenai jenis sedimen yang telah didapatkan, kurangnya foto mengenai jenis sedimen, tidak memberikan informasi yang jelas mengenai metode yang digunakan. Dan kelebihannya pada jurnal tersebut yaitu jurnal tersebut menjelaskan dengan baik ukuran butiran sedimen yang telah didapatkan dan diperoleh, dan penentuan lokasi yang cukup jelas, dan persentase setiap sedimen yang didapatkan juga dijelaskan dengan baik. Mungkin itu saja review yang saya dapat jelaskan. Sekiranya kalau ada kekurangan dan kelebihannya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.